Senin lagi kayaknya Senin. Aduh, mau sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak baru pertama kali ya bertemu sama Ibu, guru PAI. Waktu yang lalu Ibu nggak ngajar, langsung diisi sama kelas 8 sama kelas 9 karena kurang sehat juga. Siapa aja yang kelas 7H? Siapa aja ini 7H? Anissa, Bu. Ada berapa orang 7H? Kalau kita, Pak, kalau pengen lihat 7H, gimana? Yang hadir 7H siapa? Baru 3 orang, Bu. Oh, baru 3 orang. Tujuh G berapa orang? Udah 4 orang, 7H, Bu. 7F berapa orang? 7F belum ada? Belum ada ya, Pak ya? 7F berapa Belum orang, ada. Pintar? Tujuh M berapa orang, Pak? 7 baru 2 orang, sih, Bu. Oh, udah 3, Bu. 3. 7D berapa orang, Pintar? Bantuin Ibu ya ngitungnya berapa orang? 2, Bu. 2. 7C? Enggak ada. Belum ada, Bu. Belum ada. 7B? 7B. Enggak ada, Bu. Belum ada. 7A? 1. Ada, Bu. Belum ada juga. Sudah ada 7A? Ada 1, Bu. 1, Masya Allah. Ada yang pada kenal nggak dengan yang nggak hadir itu? Ada yang kenal nggak kira-kira sama teman-teman kamu yang 7H sama yang lainnya gitu? Ada yang kenal nggak? Enggak ada. Atau di kelas 7B yang belum pada hadir? Itu, Bu, sudah bilang sudah bisa join. Baru gitu. ada. Iya, kan kita
kita nggak pernah ketemuan ya, nggak pernah ketemuan. Nanti kalau nggak pernah ketemu mau kenal sama Umi gimana caranya? Apalagi di lewat Zoom meeting ini kalau nggak pada hadir, nanti gimana ilmunya? Ilmunya nggak bisa tersampaikan, kamu nggak bisa menyerap ilmu yang dari Umi. Ya kan, jangan sampai yang lewat WA itu manggil Uminya Bapak. Makanya suka Umi nggak mau ngeladenin karena dipanggilnya Bapak. Nah, jangan disalahin kalau Umi dipanggilnya Bapak terus nggak ngeladenin Uminya. Sudah dikasih tahu teman-temannya yang belum pada hadir? Sudah, Bu. Sudah. Tujuh B sudah ada yang hadir belum? 7B. Belum. Belum ada, Bu. 7A sudah ada ya. 7D sudah ada ya. 7D tadi Ada, ya. Bu. Gimana Pak? Mau dimulai aja atau gimana? Iya. Mencetnya yang mana? Yang ini. Baiklah anak-anak, waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Umi pernah, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, Umi pernah memberikan tugas untuk merangkum bab Ya, Bu. 6 ya. Udah, yang Bu. apa namanya yang baru setor juga hanya baru beberapa anak. Nanti yang belum setor tolong beritahu ya, kasih tahu supaya Umi juga bisa memberikan nilainya itu enak gitu. Dikasih anak yang diberi nilai ada tugasnya itu lebih nikmat daripada anak yang tidak dapat nilai tapi dia tidak pernah memberikan tanggung jawabnya, ya tugasnya. Belum memberikan tugasnya, tapi pengen dikasih nilai. Ya, sekarang Umi akan memberikan tentang bab 7. Bab 7 itu tentang malaikat. Meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di SD kamu sudah pernah mempelajari tentang malaikat, ya kan? Waktu Allah mau menciptakan makhluk lain, kan waktu sebelum manusia diciptakan itu sudah ada makhluk, yaitu malaikat dan jin. Ya, mereka tinggalnya di mana? Di surga semua. Awalnya surga semua. Ya, ketika Allah mau menciptakan yang makhluk yang namanya manusia, itu mereka sudah bertanya, kenapa ya Allah ingin menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah, ya? Nah itu di dalam, nah ininya mau kalau di atasin gimana Pak? Ya. Itu kata Allah yang di slide itu ada firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni
a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka itu adalah malaikat. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah pada kami. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi malaikat ini diciptakan oleh Allah senantiasa selalu bertasbih, memuji, mengingat Allah. Apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan kepada malaikat selalu dikerjakan. Sedangkan manusia yang sifatnya dia itu serakah, yang juga tidak segan-segan akan saling berebut, akhirnya bertumpah darah. Nah, itu ditanyakan sama malaikat, tapi Allah jawab, Allah akan lebih mengetahui. Jadi ingat ya, kita ini sebenarnya adalah calon-calon khalifah, pemimpin. Jadi maka kita harus jadi pemimpin yang baik, yang sesuai dengan ketentuan Allah. Itu ya. Nah, kemudian mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifatnya, malaikat itu mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang akan Ibu bahas di sini. Selalu patuh, dapat berubah wujud, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang mendatangi majelis zikir, malaikat mendoakan bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, sifat malaikat yang pertama selalu patuh. Jadi kalau tidak diperintahkan oleh Allah, maka malaikat itu tidak akan pernah melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ya. Kemudian kedua, dapat berubah wujud. Jadi malaikat itu tidak punya wujud yang sebenarnya wujudnya bagaimana, tidak. Tapi dia bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketentuan Allah ya, boleh bisa berubah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa malaikat itu bisa berubah wujud? Ingat ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu bisa berubah-ubah. Bisa ditampakkan itunya enggak orang-orang anak-anak? Nah, barangkali ini. Nah, bisa berubah-ubah ya. Tapi diturunkan lah gitu. Bisa berubah waktu Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Satu, bisa berubah menjadi seorang yang sangat tua, ya, orang yang kakek-kakek itu ya. Itu pertama. Yang kedua, bisa berubah menjadi gemerincing lonceng. Gemerincing lonceng, akhirnya Nabi Muhammad ini sampai gak kuat mendengar gemerincing lonceng, sampai dia gemetaran, keringat dinginnya sampai keluar, ya. Nah, itu wujud malaikat yang kedua. Yang ketiga, malaikat bisa berubah menjadi laki-laki yang gagah perkasa, yang tampan, melebihi tampannya
Nabi yang tertampan siapa? Nabi yang paling cakep. Tuh. Nabi Yusuf. Ada. Ahsan, bagus. Nabi yang tertampan, yang tercakep di seluruh dunia itu Nabi Yusuf ya. Makanya jangan suka mengidolakan artis-artis yang tampan. Nabi juga ada yang tertampan. Idolakan Nabi kita ya, Nabi Yusuf. Nggak usah kita idolakan artis-artis. Nanti apa? Suatu saat kalau kita mengidolakan seseorang, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang kamu idolakan. Kalau kita mengidolakan Nabi Yusuf, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai sama Allah. Ya, itu pembelajaran untuk kamu. Ya, makanya jangan suka mengidolakan si A, si B, mengidolakan orang yang di luar agama Islam. Insya Allah ya. Kemudian berupa apa lagi? Tahu-tahu firman Allah sudah ada di dalam hati, ya. Nah, itu juga merupakan. Nah, itu sebagian yang rubah wujud-wujud malaikat sedikit ya. Ibu baru ceritakan. Kemudian yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Beda dengan kita ya. Kita kalau tidak makan, tidak minum meribut. Disuruh puasa kan kita kalau bulan Ramadan kita wajib puasa. Umat Islam itu wajib. Ya, bagi yang beriman. Kalau yang tidak beriman terserah. Tapi kalau sudah diwajibkan maka ya kalau umat Islam yang tidak melaksanakan puasa maka dapatnya apa? Dapatnya dosa. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Kita juga sebenarnya tidak makan dan tidak minum tidak bakal mati. Ya, orang tidak makan sama tidak minumnya hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari masa tidak kuat. Ya, insya Allah tidak akan bisa menyebabkan kematian. Nanti kenikmatannya akan apa? Ketika kita buka puasa, nah itulah kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, walaupun dengan minum seteguk air teh manis, anget, Masya Allah, nikmat banget. Ya, dan tidak pernah memikirkan, oh besok makan apa ya? Nanti siang makan apa ya? Nah itu malaikat tidak pernah memikirkan itu. Sedangkan kita manusia, untuk besok mungkin sudah ada. Untuk minggu depan sudah ada. Untuk bulan depan mungkin sudah ada. Di kulkas, disimpan. Untuk tahun depan juga mungkin sudah ada. Oh ini masih bisa nih. Itu manusia. Ya. Kemudian yang keempat, tidak memiliki jenis kelamin. Ya. Nah, kita tidak pernah tahu jenis kelaminnya apa. Jangan kita pernah memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Ya, itu adalah kehendak Allah. Oh, kalau gitu malaikat begini ya. Wah, enggak boleh. Ya. Yang kelima, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beribadah kepada yang lain. Beda dengan manusia. Kita diciptakan oleh Allah, tapi kadang-kadang kita menyembahnya kepada selain Allah. Ya. Apa tuh contohnya tuh? Siapa yang bisa menceritakan ibadahnya selain kepada Allah? Yuk. Coba. Kita kebelit. Wah, pengen ini nih, pengen beli sepeda, ya, pengen punya handphone. Akhirnya minta tolong tuh sama yang bilangnya orang pinter. Kalau orang pinter dibilangnya apa? Dukun, bukan orang pinter itu ya, namanya orang blow on. Ya, bukan orang pinter. Kalau orang pinter nggak mungkin seperti itu. Itu ya. Jadi
Nah, kalau kita meminta-minta kepada selain Allah, apa tuh namanya? Syirik. Ya. Sedangkan malaikat tidak pernah melakukan hal itu. Dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Senang mendatangi majelis zikir. Majelis zikir maksudnya ke tempat-tempat yang menimba ilmu agama. Ya, menimba ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama. Ya, itu kalau ada apa namanya majelis taklim, itu banyak dikunjungi oleh malaikat-malaikat. Ya. Nah, di situ juga banyak setan-setan, banyak jin-jin yang akan menggoda kita supaya kita malas mendatangi tempat-tempat majelis taklim. Ya. Banyak aja godaannya. Wih, jauh ya. Ini ada nih di tempat ini ada apa namanya? Ada ceramah yang akan mengkaji ilmu ini, ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih misalkan. Ah, malas kita datangnya. Tapi giliran, di sana di apa? Grege City ada artis ini, wah, segitu suruh bayar. Ya, bayarnya sampai mahal. Ya, bismillah dia akan datang. Sampai berebut. Ya. Kemudian sampai sana sampai joget-jogetan, sikut-sikutan, akhirnya gulet. Ya kan? Bisa perhatikan kamu kayak gitu? Ya, sedangkan kalau untuk mendatangi majelis taklim yang tidak bayar gratis, malas mereka datangnya. Ya. Yang kemudian ketujuh, malaikat mendoakan hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Ketika mau sholat berjamaah, datangnya kamu jangan jadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu apa ya? Siapa yang tahu? Makmum masbuk apa, Pinter? Kenapa saya? Tertinggal atau telat datangnya, Bu. Iya. Mereka makmum yang datangnya terlambat disebutnya makmum masbuk, ya. Masbuk. Ya. Nah, yang seperti itu tidak dapat doa tuh dari malaikat. Yang didoakan yang datangnya sebelum dimulai. Mereka duduk menunggu yang lainnya, kemudian menunggu sampai dibacakannya qomat. Nah, orang yang seperti itu yang mendapat doa dari malaikat. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, ya. Di situ ada ayat lagi. Wallahu bismillahirrahmanirrahim. Wallahu mangfis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiru wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ya, jadi itu sifat malaikat itu tidak pernah letih, tidak pernah ngeluh. Ya, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah itu tidak pernah ngeluh. Ya. Kalau kita lagi berzikir ada suara WA, ting. Langsung berhenti dulu, buka WA-nya. Ya. Itu ya, kadang-kadang. Jadi kita punya HP juga, hati-hati ya. HP itu bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Hati-hati. Kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, insya Allah kita akan membawa kita ke dalam surga. Tapi kalau menggunakannya untuk keburukan, sekarang kita
HP itu gampang banget kita bisa buka-buka yang tidak semestinya kamu lihat. Ya, belum waktunya kamu lihat, kamu penasaran pengen lihat. Nah, yang seperti itu akan membawa kamu ke neraka nantinya. Ya, kalau udah melihat hal-hal yang buruk, pasti pengennya terus lagi, pengen lihat lagi, ketagihan. Ya, itu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melihat hal-hal yang baik yang akan menimbulkan iman kita menjadi kuat, coba pacu dengan itu. HP itu memberikan kita untuk memacu kita untuk menimbulkan iman yang kuat. Ya, jadi hati-hati. Sekarang pembelajarannya pakai HP, kamu tidak terkontrol oleh orang tua kamu buka-buka yang aneh-aneh. Nggak boleh ya sayang ya? Itu ya. Bu. Nggak perlu diingatkan lagi, wah. Ya Umi, insya Allah harus ada semangat tuh dari kalian. Ya. Dibuka laginya susah sih Pak. Di ininya lagi di Non. di slide. Tar dulu. Yang selanjutnya mengkaji dan memahami makna iman kepada Allah, kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu yakin dan percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat, makhluk yang sangat taat yang diciptakan dari nur dan melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sifat-sifatnya, sekarang nama-namanya. Ya. Nama-nama malaikat yang perlu kamu ketahui di sini ada 10. 1, malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. Yang kedua, itu tugasnya tahu Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, ya, para rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail apa? Tugasnya pintar? Ada yang tahu? Memberikan rezeki. Membagikan rizki. Rizki itu bukan, jangan pikirannya berupa uang aja. Rizki itu banyak banget. Ada hujan, ada udara juga rizki juga, ya. Apalagi kehidupan juga nikmat juga, rizki juga, ya. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa pintar? Meniup sangkakala. Iya, meniup sangkakala, ya. Meniupnya sangkakala itu 2 kali. Yang pertama membangunkan makhluk-makhluk yang sudah meninggal, dibangunkan. Kemudian tiupan yang kedua adalah menghancurkan seluruh yang ada di bumi, ya, baik di langit maupun di itu ya, semuanya akan hancur. Gunung meletus, langit akan runtuh, ya, air di dalam lautnya akan bergolak, ya, akan menjadikan tsunami, ya. Kamu sudah tahu kan tsunami yang terjadi di Aceh, ya? Tahu. Itu baru tsunami yang kecil kayak apa, udah Masya Allah ngeri ya, apalagi kalau sudah memang sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil memuntahkan airnya, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa, ya. Nah, ada malaikat yang sama tugasnya, yang selalu disatukan nih, Mungkar dan Nakir, ya. Mungkar dan Nakir itu tugasnya sama, menanyai makhluk di dalam kubur, menanyai manusia yang di dalam kubur, ya. Nah, kalau baik, ya insya Allah kitanya tenang. Tapi kalau perbuatannya buruk, maka
manusia yang ada di dalam kubur itu akan mendapatkan siksa kubur. Ya, kemudian Raqib. Siapa yang tahu malaikat Raqib? Mencatat amal baik. amal kebaikan. Ya. Yang ke-8 malaikat Atid. Siapa itu malaikat Atid? Mencatat amal keburukan. Ya. Nah, walaupun tidak ada yang melihat, Allah tidak melihat kita, tapi selalu ada Allah selalu melihat kita. Maksudnya kalau ada kita melakukan keburukan, nggak ada guru nih. Misalkan lagi ulangan, nggak ada guru, langsung minta tolong ke temannya atau buka buku, ya, atau buka buku karena kamunya belum siap, ya akhirnya nyontek. Tenang, guru nggak lihat. Nah, di kiri kanan kita itu selalu mengawasi kita yang akan mencatat semua apa yang kamu lakukan, kebaikan kamu, keburukan kamu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati kalau mau melakukan sesuatu kita pikir berulang-ulang. Ini baik tidak untuk kamu? Ya. Buruk tidak untuk kamu. Jangan. Jadi melakukan itu kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan akan selalu dicatat sama malaikat. Ya, Allah sudah menugaskan malaikat Raqib dan Atid. Allah itu akan selalu melihat kita walaupun kita sembunyi dimanapun. Ya. Ceritanya tentang ada kisah di sebuah pesantren untuk menguji keimanannya kepada Allah, ya, menguji keimanannya kepada Allah. Seorang kiai memanggil santrinya, suruh kumpul, pada Isya kumpul di lapangan, di ruangan misalkan ya, di ruangan aula. Sudah kumpul semua? Kelas ya Ustadz gitu ya. Sudah kumpul. Nah, si ustadznya, si kiainya memberikan pisau. Nih, Ana kasih kamu pisau, kamu lakukan apa perintah Ana, perintah Ustadz ya. Dibagikan satu-satu. Nah, kamu boleh lakukan dimanapun, ya. Kamu mau di gunung, mau di laut, mau di hutan, mau di mana, Pak. Yang penting jangan kelihatan Allah. Siap Ustaz. Ya. Mereka menyebar. Dikasih ayam sama pisau maksudnya ya. Kasih ayam sama pisau, suruh memotong ayam. Dia lari si santri yang satu lari ke hutan. Nggak ada yang lihat. Langsung potong, ya. Kemudian si B lari ke gunung. Nggak ada yang lihat, potong. Si C lari. Akhirnya ada satu orang yang dia sampai sebelum subuh harus sudah kumpul lagi ke ruangan ini. Ya, ternyata ada satu santri yang tidak bisa menyembelih, dia memberikan pisau dan ayamnya yang masih hidup. Ustaz, aku sudah selesai nih, gak ada yang lihat. Ya, si A laporan, si B laporan, ini udah selesai. Ternyata si anak yang satu, maaf Ustaz, Ana tidak bisa memotong ayam ini. Saya tidak mampu menghindar dari penglihatan Allah. Maka yang tadi bisa memotong itu salah semua. Yang benar adalah si anak yang menyerahkan ayamnya yang masih utuh dan yang belum dipotong. Yang betul adalah ini, bahwa Allah itu akan selalu mengawasi kita. Ya, jadi kita tidak bisa menghindar dari penglihatan Allah. Yang benar adalah anak yang masih utuh ayamnya tadi. Ya, begitu ya. Itu adalah pengertian bahwa Allah akan selalu mengawasi kita. Kemudian Ridwan. Ridwan itu, malaikat Ridwan apa tugasnya? Menjaga Menjaga surga.
Ini dia ramah banget. Malaikat Ridwan ini sangat ramah. Banyak senyumnya. Ya. Karena apa? Menghadapi orang-orang yang dipilih sama Allah. Yang akhlaknya baik. Yang pribadinya yang baik. Ya. Yang taat pada Allah. Ya. Kemudian malaikat yang ke-10 adalah malaikat Malik. Iya. Itu ya. Malaikat Malik ini sangat ganas. Sangat galak, mukanya serem. Karena apa? Menghadapi orang-orang yang durhaka, yang banyak dosanya. Ya, nah itu dari kajian-kajian apa? Materi-materi yang Ibu berikan, ada yang perlu kamu tanyakan? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Ada yang perlu ditanyakan? Boleh tanya, mumpung kita ada Zoom meeting. Kalau nggak ada yang tanya, waktunya sudah cukup belum, Pak? Waktunya sudah cukup. Sampai jam berapa sih? 10 menit lagi. Anak-anak, itu tadi adalah materi-materi yang Ibu berikan. Ya, nanti untuk tugasnya kamu kerjakan yang ada di dalam buku cetak halaman 103 itu ada pilihan ganda. Ya, nanti kamu kerjakan tugasnya laporkan ke GCR aja ya, pinter ya. Di GCR. Ya, Ya, di Bu. GCR. Soalnya kalau GCR kan nanti bisa langsung dinilai nantinya ya. Itu supaya HP-nya Ibu juga nggak penuh. Sama uraiannya Umi. Ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Kasih kesempatan nih. Sama uraiannya enggak, Bu. Kenapa pinter? Sama uraiannya enggak. Enggak usah. Pilihan gandanya aja ya. Supaya kamunya ringan. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup ya? Materi Ibu cukup hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar anak-anak katanya mau difoto dulu nih. Mau selfie-selfie. Apanya? Anak-anak kameranya dibuka pinter. Yang hadir tolong dibuka kameranya. Dibuka ya, yang belum dibuka. Nurul. Yayat Mulyati. Rasya Taufik. Aditya. Akshal. Akshal. Aina Akshal. Raihan. Gendis. Safitri. Safitri. Ida. Nani. Muhammad Alfat. Aina Muhammad Alfat. Alhamdulillah. Octavian, ya. Aditya. Akshal, Akshal. Akshal, Aina Akshal. Ya, udah cukup lah. Udah. Nah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.